Indonesia terserah itu adalah hashtag yang cukup viral beberapa saat ini. Jadi dari kata-kata itu gue akan coba ngobrol dan diskusi dengan partner perjuangan di Universitas Trisakti, tapi beliau sudah melalang buana kemana-mana, namanya udah cukup viral. Dia adalah Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti tahun 2019-2020, yaitu Dino. Nah, di sini sudah ada bergabung sama kita. Din baru di Bekasi kalau nggak salah sekarang posisinya ya. Ya bang, benar. Ya, masih PSBB juga di sana. Jadi yang jelas gini Din, kali ini kita akan coba ngobrol karena gue pribadi ngerasa kondisi Indonesia cukup chaos. Jadi terserahlah Indonesia mau apa gitu. Mulai dari keadaan yang sempat ramai di Sarinah, di bandara antrian yang nggak putus-putus, entah apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini. Belum lagi banyak sekali seperti BPJS itu juga kebijakannya dinaikkan sekarang, sempat diturunkan, dan kontroversialnya cukup banyak lah. Nah, kali ini gue akan coba ngobrol-ngobrol dengan lo gitu, gimana pendapat lo dan pandangan mengenai keadaan Indonesia saat ini. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan, Din. Ya, jadi memang banget sih bang, Indonesia terserah nih lagi viral juga ya. Iya, bener banget. Ini dari tengah bulan Mei kan sebenarnya adalah bulan HAM, dan bulan HAM kan bulan penuh pesan mendalam. Iya. Kita pas berapa apa ya di bulan HAM ini justru banyak hak asasi masyarakat Indonesia ini justru dikebiri gitu. Contohnya misalkan kayak di tengah pandemi ini, bagaimana pejuang medis ya kan menyediakan dan memberikan APD secara memadai ketika sedang berjuang melawan corona, ya kan. Belum lagi tadi kebijakan pelin-pelan dari pemerintah yang justru bikin masyarakat jadi bingung. Nah, ya itu kan? dia kebijakannya pelin-pelan sih, jadi masyarakat bingung gitu nggak sih mau ngapain gitu, Den? Nah, itu dia. Belum lagi pemerintah pusat dan daerah ya kan itu nggak sinkron. Kita tahu kemarin dari Boltim itu membodoh-bodohi pemerintah pusat bang, karena pasti nggak sinkron ini. Kebijakannya pelin-pelan, kebijakannya ngebingungin, akhirnya apa? Masyarakat jadi korban, ya kan? BLT ada, kok udah ada, tapi BLT-nya belum sampai, tulisan BLT secara administrasi, itu masih mending bang dibodoh-bodohi. Karena nggak kebayang kalau bukan besok bisa dibodoh-bodohi, ada masyarakat yang harus meninggal karena kelaparan, ya kan? Ini yang jadi masalah, gitu. Belum lagi tadi pejuang medis yang saya bilang. Bener banget sih, Den. Apalagi kalau kita lihat nih ya, jadi udah lebih kurang 3 bulanan nih Indonesia ada hashtag stay at home. Banyak orang-orang yang menurunkan egonya, dia kerja harus di luar, ternyata ya udah gue di rumah aja, otomatis nggak ada income bagi dia. Terus ada tenaga medis yang dia harusnya kerjanya ya ala kadarnya sesuai dengan SOP gitu ya, sekarang harus selalu menggunakan pakaian hazmat setiap saat. Nah, itu kan suatu keadaan yang nggak layak gitu, tapi di luar sana orang-orang dengan bebasnya melakukan aktivitas gitu. Dan kemarin gue sempat buat konten juga, gue keliling di kota Bengkulu, gue lihat nih keadaan realitanya seperti apa, dan ternyata emang banyak banget orang yang masih belum sadar akan bahwa wabah ini bukan masalah lu sendiri, tapi ini masalah kita bersama gitu loh. Bahkan ini udah nyebabin ribuan orang meninggal gitu. Nah, apakah ini sia-sia atau enggak gitu kan? Jadi kalau bisa sih ya kita bisa saling sharing gitu, apalagi kita ngelihat latar belakang kampus kita ini adalah kampus reformasi gitu kan. Nah, kira-kira menurut lo nih Din, ada nggak sangkut pautnya dengan reformasi gitu? Ya, jadi produk dari reformasi kan kebebasan. Bahkan reformasi pun didapatkan itu nggak secara cuma-cuma bang. Abang-abang kita ada yang mengorbankan darah dan air matanya jadi korban jiwa untuk apa? Perubahan besar di bangsa ini. Begitupun di tengah pandemi ini harusnya reformasi itu dari sebuah pihak, sebuah bidang gitu, baik dari reformasi kesehatan, pendidikan, ya kan, jaminan sosial dan lain-lain. Kita lihat tadi banyak sekali perjuangan tenaga medis, ya kan untuk bangsa ini, untuk di tengah pandemi ini, tapi justru pemerintah yang pelin-pelan, ya kan, bahkan masyarakatnya mungkin yang kurang peka, kurang menghargai. Bener banget. Oke, kalau pesan dari gue terakhir gini, di tengah-tengah wabah corona yang sedang menghantam Indonesia, bahkan negara-negara lain, kita nggak boleh kapok dan nggak boleh jenuh untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Karena kalau perihal corona ini bukan masalah personal, tapi ini masalah kita bersama. Ada orang yang peduli, ada orang yang nggak peduli, habis semua.
Jadi semua harus sama-sama paham satu frekuensi dulu. Kalau disarankan untuk di rumah aja, kita di rumah aja. Menggunakan alat pelindung diri, pakai alat pelindung dirinya. Karena apa? Ini misi kita bersama untuk membuat corona ini eradikasi dari Indonesia. Jangan ada corona di Indonesia gitu. Jadi kalau dari aspek kesehatan benar-benar membutuhkan peran kita bersama. Jadi bukan hanya satu sektor tapi multi sektor. Karena apa? Dampaknya pun dari sini bukan hanya sektor kesehatan, tapi sektor ekonomi, sektor pariwisata dan lain-lain. Bahkan kita anak-anak yang pingin sekolah aja terhambat gitu. Jadi kalau bisa, yuk kita sama-sama sadar, gerak bersama bareng-bareng, terus dalam satu tempo. Setelah itu mau ngapain aja kan enak gitu. Itu dan paling dari. Jadi kerja bukti, ambil peran, bukan baperan ya. Yo, sinkron, konkret banget gitu. Yalah kalau gitu Din, thank you banget, see you. Semoga kita bisa collab lagi di kemudian hari dan ngobrol lebih baik lagi gitu. Yalah kalau gitu Din, thank you Din, see you. Thank you. Ya, See you. Assalamualaikum. Salam.